Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah perasaan dia yang tersimpan saat ini ya. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa hal aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Aku bakal kasih waktu kalian untuk membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai ya. Perasaan dia yang tersimpan padamu saat ini. Aku tuh kan ada upload video ya, yang terakhir. Aku sengaja gak kasih judul, gak kasih thumbnail. Terus ada yang komen temanya 26 Oktober. Sengaja aku gak kasih judul, gak kasih thumbnail, gambar apa-apa. Aku pengen tahu kalau nggak ada judul kalian tetap nonton atau enggak. Ternyata tetap pada nonton ya. Iseng banget ya si Raisa ini. Antara iseng atau males sih guys, soalnya hari libur masih tetap kerja, masih tetap upload. Tapi nggak boleh males ya. Oke, di hari Sabtu yang indah ini, apa nih tadi temanya? Perasaan dia yang tersimpan padamu ya. Perasaan dia yang tersimpan padamu. Di sini orang ini sebenarnya ya mau melakukan sesuatu sih, dimana keadaan dia sebenarnya nggak baik-baik aja. Nggak baik-baik aja tuh gimana ya maksudnya? Kondisinya dia nggak yang lurus aja, nggak baik-baik aja pokoknya keadaan dia. Ada pusingnya, ada stresnya, mungkin lagi struggling apa gitu ya, ada masalah apa, tapi dia berusaha tenang, baik-baik aja, seakan gak ada masalah gitu maksudnya. Ada nih yang mau dia lakukan sebenarnya nih, walaupun dengan keadaan yang sulit ini menurut dia. Perasaan dia yang tersimpan, dia masih melihat kamu tuh seseorang yang mengagumkan buat dia. Kalau kamu feminin, dia ngerasa kamu tuh kayak masih tertarik sama dia, masih mengharapkan atau menginginkan dia. Sebagian dari kalian juga terlihat kayak masih mengejar dia. Tapi kalau dia maskulin, dikejar-kejar sama kamu, dia malah jadi agak cuek di sini aku lihat. Fokus ke dirinya sendiri, entah lagi fokusin apa juga. Ada perasaan gak yakin sama hubungan kalian ini. Tapi seandainya kamu kontak dia, seandainya kamu komunikasi ya, kamu hubungi dia, dia masih mau welcome kedatangan kamu itu. Kayak dia masih sebisa mungkin menyambut baik kalau kamu chat dia atau hubungi dia ya. Ada yang merasakan sebuah ini ya, kayak ada sebuah resiko yang bakalan terjadi. Resikonya apa nih? Ini biasanya resiko-resiko kalau misalnya ada third party atau ada keluarga yang nggak setuju mungkin di hubungan ini. Jadi terlihat ada sesuatu yang berbahaya kalau dilanjutkan atau dijalani hubungannya. Entahlah bahayanya apa. Biasanya bahaya dalam hubungan apa sih? Third party ya biasanya. Walaupun nggak semuanya third party ya. Ada rasa ingin tahu tentang kamu nih. Kayak sesuatu yang bikin dia bingung, bikin dia bimbang. Kayak dia pengen tahu sebuah validasi, tapi dia nggak mau tanya ke kamu kayaknya. Dari sesuatu yang bikin dia bingung ini dia baper. Kok gini ya, kok gitu ya.
Kadang ada juga momen dimana kamu tuh cuek sama dia, kamu sibuk sama diri kamu sendiri, kamu mungkin keras kepala, nggak mau dengar apa kata dia. Dia merasakan ada sebuah jarak di sini antara kamu sama dia, tapi dia belum bisa melepaskan kamu gitu aja. Nggak bisa melepaskan, tapi juga dia diam aja gitu ya, nggak komunikasi. Jadi buat apa dong ya, sekalipun nggak melepaskan tapi no contact kan kayak percuma juga sebenarnya. Ada perasaan seseorang dimana merasa hubungannya sama kamu tuh bingung ya, ini mau diperbaiki atau enggak gitu loh. Diperbaiki tapi kayak udah berantakan banget, nggak diperbaiki tapi kayak mau hubungannya baik-baik aja gitu. Ada seseorang yang bingung nih, kalau dia maskulin dia bingung, kayak kamu tuh kebucinan sama dia, atau kamu tuh kayak nempel terus sama dia, atau kamu kayak apa ya, kayak mau deket terus sama dia. Dibilang risih sih enggak, cuma lebih kayak apa ya, kamu tuh, dia ngerasanya kamu pengen deket terus sama dia. Justru semakin kamu deketin dia, dia malah kayak semakin gak yakin kalau hubungan ini ada masa depannya. Gak yakinnya karena dia ngerasa gak ada perubahan di hubungan ini, atau gak ada ujungnya, atau gak ada endingnya nih, gimana hubungannya. Tapi kalau dia maskulin ya, aku ngerasanya dia tuh masih mau deket sama kamu, masih mau selalu ada buat kamu, sekalipun hubungan ini membahayakan, atau dia harus bertaruh apa gitu ya. Perasaannya adalah sulit ya buat jalanin hubungan ini katanya. Kadang ada rasa dimana dia kangen tapi dia tuh nggak bilang, atau dia ngerasa kayak pengen memperjuangkan hubungan ini tapi dia nggak benar-benar menunjukkan. Ada loh mungkin orang-orang yang ingin memperjuangkan sebuah hubungan tapi dia nggak kasih lihat, dia lebih ke ya udah santai aja jalanin, padahal dia tuh mau fight buat hubungan. Biasanya tuh maskulin yang nggak terlalu nunjukin ya, yang nggak jujur banget. Ada nih seseorang yang hubungannya udah nggak baik sama kamu, tapi mungkin dia ada tertarik sama yang lain juga, atau dia ada yang lain juga. Ada sih. Kalau energinya makin jauh sama kamu, mungkin dia ada yang baru nih. Ada seseorang yang menarik perhatian dia. Tapi nggak semuanya ya, jadi kalian jangan baper dulu. Orang udah dibikin baper baru bilang jangan baper ya. Perasaan dia yang tersimpan padamu saat ini. Perasaannya confused nih, bingung kan, aku udah bilang dari awal. Bingung, ada seseorang yang kebingungan di sini. Kayak dia ini nih tuh kan, ada pilihan yang harus dia pilih. Makanya aku bilang dari awal, apakah ini hubungan third party, cinta segitiga, atau ada pilihan-pilihan lain. Jadi dia kayak harus memilih, dia bingung. Tapi dia juga kayak masih mendambakan kamu, menginginkan kamu. Apakah dia mau semuanya? Sini mau sana mau gitu, tapi nggak dia mau, dia lepasin. Itu namanya apa? Egois atau serakah, atau nggak punya pendirian sebenarnya. Orang ini nggak mau kehilangan kamu sih, karena energinya tuh masih kuat banget. Dia masih pengen tahu tentang kamu, apapun tentang kamu. Mau tahu kabarnya kamu, mau tahu gimana
perasaan kamu, mau tahu kehidupan kamu seperti apa. Pokoknya ini orang masih mau dengar apapun tentang kamu. Ada perasaan menyesal di sini nih. Menyesal kenapa dia? Apakah karena dia pernah menyakiti kamu atau bikin kau marah, atau dia pernah bohong atau mengkhianati? Ada seseorang yang merasa gak ada harapan untuk hubungan ini. Sedih kali loh ini loh, gak ada harapan katanya. Ada yang kepikiran terus nih, kayak anxiety dia jadinya. Orang-orang yang anxiety. Tapi sekalipun ya, misalnya ya dia ketemu banyak orang, dia punya banyak pilihan, atau dia dalam satu komunitas atau apalah, alarm aku bunyi. Misalnya di dalam satu komunitas ada banyak lah gitu lawan jenis. Tapi dia tetap menganggap kamu tuh seseorang yang penting buat dia. Seperti sebuah rumah, dia pasti kembali ke kamu lagi gitu. Keadaan apapun dia pasti ingat kamu lagi, dia pasti balik lagi. Karena mungkin di sini ada yang on off antara kamu sama dia. Ada seseorang yang merasa bertanggung jawab, kayak dia nggak mau menyakiti kamu, atau sekecil apapun usahanya dia pengen bikin kamu happy, karena kamu sering banget bikin dia happy, senang. Tapi ada nih seseorang yang mau pertimbangkan kamu, kamu tuh masih dia pertimbangkan, karena kebanyakan dari kalian itu standar tipenya dia, nominasi dambaan hati. Jadi susah buat dia lepasin. Belum tentu kalau dilepasin nanti ketemu orang kayak kamu lagi gitu ya. Karena kalian tuh nggak banyak yang menyakiti sih. Energinya tuh positif. Jadi kalau energi positif, orang-orang baik itu nggak bakalan dijauhin atau ditinggalin. Kecuali orang yang toksik, yang menyakiti, berkhianat atau menipu, itu pasti orang bakalan tinggalin ya kan. Kalau kalian tuh enggak, makanya gimana orang mau jauh atau lepasin kamu? Kebanyakan justru kalian yang pengen menjauhkan, melepaskan. Perasaannya, tapi orang ini tuh egois sih aku lihatnya. Jadi kayak suka-suka dia aja dalam hubungan ini, kapan mau datang, kapan mau pergi, ya kan? Kayak dia ngerasa punya power di hubungan ini. Kamu kayak tinggal ikut aja, tinggal ikut arahan gitu. Presiden kali ya, tinggal ikut arahan. Ada seseorang yang menganggap masalah kamu sama dia tuh belum selesai, atau hubungan kamu sama dia belum selesai. Masih ada hal-hal yang dia mau bicarakan, masih ada hal-hal yang belum dia sampaikan. Kayak orang ini ngerasa ya belum selesai aja, atau masalah kalian belum selesai. Masih ada ketertarikan, masih ada hasrat ke kamu nih. Ada hasrat seksual juga yang dia rasakan ke kamu. Masih mau masih mau melakukan hal-hal untuk kamu gitu. Masih mau, gimana ngomongnya ya? Masih mau mencurahkan perasaannya ke kamu, masih mau melakukan this and that ke kamu ya, ini itu ke kamu. Karena ada seseorang yang merasa hubungan kamu sama dia ini bukan sebuah hubungan yang negatif sebenarnya. Apalagi kalau kalian sama-sama saling support, jadi satu sama lain tuh saling mendukung untuk perkembangan masing-masing. Nah itu kan nggak negatif sebenarnya. Di luar hambatan-hambatan hubungan kalian apalah, tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang negatif. Ada seseorang yang bilang kayak gitu, padahal dia yang negatif ya. Dianya yang negatif, hubungannya mungkin nggak negatif ya. Nah kan ada seseorang yang merasa masih optimis sama hubungan ini. Kenapa
optimis, karena sebenarnya kamu tuh memberikan dia kebebasan, kamu nggak mengekang dia, kamu nggak ngatur-ngatur dia, kamu nggak pengen memaksa dia untuk harus seperti ini, menjadi seperti yang kamu mau. Makanya di sini di seseorang merasa ada sebuah kebebasan dalam menjalani hubungan ini. Atau mungkin juga saking bebasnya ya kamu ngerasa dia tuh milik kamu, tapi dia ngerasa ya aku masih boleh dong lirik sana sini gitu. Saking bebasnya ya, jadi ada orang yang ya kayak gitu, masih mau lihat sana sini, lirik sana sini, kenalan sana sini. Entahlah status hubungan kalian apa, HTS-an atau apa. Ya itu yang tadi aku bilang, saking suka-suka dia ngerasa punya power, jadi terserah dia mau apa, terserah dia mau datang dan pergi kapan aja ke kamu. Masih ada rasa ambisi untuk pegang kendali atas kamu, pegang kendali atas hubungan ini. Dia pengen hubungannya tuh aman, secure, tapi aman menurut dia, bukan aman menurut kamu. Makanya semua dia pengennya terjadinya tuh atas kehendak dia, keinginan dia. Tapi kan hubungannya sesuai keinginan dia belum tentu kamunya happy, ya kan? Perasaan dia yang tersimpan, dia sih ya pengennya hubungannya yang tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Hubungannya saling mendukung satu sama lain, hubungannya nggak bikin pusing, nggak bikin ribet gitu ya. Tapi emang ada hubungannya nggak ribet? Nggak ada, kata aku mah. Semua itu hubungannya ada aturannya. Ingat nggak sih kata Pak Habibie, kalau hubungan itu semua ada aturannya, kalau nggak ada aturannya ya nggak usah punya hubungan. Gitu katanya. Ada seseorang yang lagi belajar mengolah emosionalnya. Mengolah emosional. Biasanya dia tuh tadinya misalnya emosian, tapi sekarang berusaha buat gimana sih cara meredam amarahnya, gimana cara mengalihkan emosinya. Mungkin sebelumnya dia ngerasa emosian. Jadi seseorang nih yang kayak pengen komunikasi nih, kayak pengen kasih kabar, say hi, sekedar say hi aja gitu. Ada seseorang yang berusaha untuk melupakan masalah kamu sama dia. Jadi gini, bukan melupakan kamunya atau hubungannya, lebih ke kayak gini, kamu sama dia terakhir itu ada masalah apa, dan dia pengen udah lupain aja masalah terakhir itu. Kayak nothing happen aja di antara kalian, karena dia berharapnya hubungannya baik-baik aja sama kamu, nggak mau ada drama-drama atau masalah-masalah. Jadi kayak masalah kecil ya ditiadakan gitu maksudnya. Tapi mungkin kamunya udah terlanjur baper. Ada sih yang sadar dan tahu kamu itu baper katanya. Kayak kamu baper, makanya kamu diamin dia, kamu diam aja, kamu cuek ke dia. Ada yang rasa kayak gitu. Perasaan dia yang tersimpan, kalau kamu baper atau marah, orang ini nih kayak mau muncul atau hadir, tapi dia takut nanti pas hadir kamu kayak bingung, kenapa nih tiba-tiba muncul gitu, tiba-tiba hubungin kamu. Dan dia juga takut sih ada penolakan di sini. Tapi bener nih, tuh ada lagi kartunya, dia memang kayak mau hadir nih buat komunikasi sih aku liatnya. Entahlah komunikasi kalian kayak gimana sekarang, tapi ini kayak ada sebuah komunikasi yang mau dia mulai atau dia jalin. Mungkin orang ini lagi mempersiapkan sesuatu. Ada sesuatu yang mau dia persiapkan di sini. Atau bisa juga orang ini mau mengungkapkan isi hatinya, perasaannya ke kamu. Cie. Iya sih, kayak mau ambil keputusan sebenarnya. Dari keputusan itu mungkin nanti dia bakalan action. Kadang orang tuh ya punya beberapa pilihan ya, misalnya mau lakuin A, B, atau C.
Nah kan kadang orang mikir dulu mana yang harus dia lakukan nih di antara action itu, mana yang bagus, mana yang tepat waktunya. Nah itu dia lagi berpikir, itu maksudnya ambil keputusan itu. Kalau sekarang sih ada beberapa dari mereka yang galau sih. Iya, beberapa dari mereka ada yang galau. Ya galau karena ada perasaan, ada feeling. Maka jadi galau. Mungkin beberapa dari kalian bisa lihat kalau dia nggak baik-baik aja. Biasanya kan kita suka lihat ya seseorang dari luar baik-baik aja. Ini enggak, tidak terlihat baik-baik aja. Mungkin kamu bisa lihat dari postingan dia tuh. Postingan-postingan dia, apa yang dia posting. Nah, lihat dari situ. Kadang ada seseorang yang nggak baik-baik aja, tapi dia berusaha menunjukkan, ya I'm fine gitu. Dia nggak posting apa-apa. Tapi ada juga yang orang yang nggak baik-baik aja, terus ya udah posting aja gitu santai. Ada yang kayak gitu. Orang ini masih ingin menarik perhatian kamu sih. Lihat deh, mungkin dalam waktu dekat ada seseorang yang bakal melakukan sesuatu dan itu ingin menarik perhatian kamu. Apalagi kalau kalian udah nggak mau tahu, udah don't care gitu ya sama dia. Dia pengen nih mengambil perhatian kamu lagi, biar supaya kamu tuh pay attention ke dia. Nah kan, ada pengen komunikasi yang intens di sini tiba-tiba saja. Karena orang ini udah ngerasa nyamannya sama kamu. Ada yang lain sebenarnya, menurut aku ya. Ada orang lain atau pilihan lain, tapi dia tuh nyamannya sama kamu. Ayo, nanti kamu bingung lagi. Buat kalian yang udah mau move on pasti bingung nanti dengan pergerakan seseorang. Tapi saran aku, kalau seseorang kebanyakan kasih pengaruh negatif atau memberi energi yang gak baik ke kamu atau bikin kamu stres, pusing, overthinking, mendingan kamu gak usah respon lah. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa mau kasih kesempatan seseorang atau orang ini baik atau orang ini gak ada manfaatin kamu atau ya orang ini baik-baik aja sebenarnya energinya karena mereka suka atau sayang aja sama kamu, ya gak apa-apa, mungkin kamu bisa kasih kesempatan atau nerima. Tapi kalau kebanyakan kasih kesedihan sih kayaknya gak usah deh, nanti terulang pattern yang sama, makin pusing kamu. Udah keburu baper, nanti dia pergi lagi, on off lagi, nanti kamu baper sendirian lagi. Bukan excited sendirian lagi, tapi baper sendirian lagi dan dia gak peduli apa yang kamu rasakan, ya kan? Dead end gitu. Perasaan dia yang tersimpan. Dia ngerasa dijudge nih sama kamu nih. Dia ngerasa dijudge macam-macam sama kamu. Ada seseorang yang masih melihat percakapan kalian yang terakhir. Misalnya kamu ngechat apa ke dia, dia masih lihat-lihat. Ada salah ngomong, atau ada yang bikin kamu tersinggung, ada yang mungkin dia yang tersinggung, atau ada yang salah bicara. Pokoknya ada yang masih ngelihat conversation kalian yang terakhir. Atau dari judgement ini dia ngerasa dijudge sama kamu, dari sini dia menarik kesimpulan, oh kalau sama kamu tuh harus kayak gini, aturannya tuh kayak gini, harus gini gitu. Itu yang dia lihat. Ini sih dari sini. Jadi seakan-akan dia mengerti kalau sama kamu nih rules-nya nih kayak gini nih, aturannya harus kayak gini gitu. Entah itu aturan tertulis atau enggak ya. Tapi orang ini masih mempertimbangkan kamu loh. Belum, di pikiran dia tuh belum yang selesai gitu aja. Masih dipertimbangkan kamunya. Kalau udah nggak dipertimbangkan ya udah, dia bakalan udah kita game over nih, kita selesai. Tapi belum sampai ke sana. Nah, di sini ada seseorang yang akhir-akhir ini membicarakan kamu ke circle-nya, ke orang-orang terdekat. Tentang apa yang kamu lakuin ke dia, tentang apa yang kamu bicarakan ke dia. Atau lagi diskusi. Atau mungkin dia bingung mencerna
apa yang kamu katakan, kamu tuh kenapa. Nah, ada seseorang yang lagi talking about you lately, ya, sama orang-orang terdekatnya. Atau ya mungkin bisa juga dia minta masukan, pendapat, bisa juga. Kalau perasaan dia yang tersimpan, dia masih mau sih baik ke kamu nih. Aku ngerasa nggak ada kebencian dari orang ini. Atau sebaliknya mungkin kamu yang sebel sama dia ya, kamu yang benci sama dia. Justru ini kebanyakan malah lagi stres, harus kayak gimana ke kamu. Karena di sini dia bimbangnya adalah ini mau mempertahankan hubungan ini atau enggak sama kamu nih. Lebih ke situ bimbangnya. Tapi dia masih menganggap belum selesai hubungannya sama kamu. Atau ada juga seseorang yang tadi aku bilang di awal, seseorang yang pengen kontak atau hubungi kamu. Tapi bisa juga lagi nunggu waktu yang tepat. Atau lagi mikir, kata-katanya, awal mulanya. Harus bahas topik apa, basa-basinya kayak gimana gitu. Biar kamunya nggak takut pas dia hubungin kamu. Biar kamunya nggak berpikir aneh-aneh. Memang dia ngerasa hubungannya sama kamu seolah-olah tuh udah kayak nggak bisa terselamatkan gitu, kayak udah berapa persen tuh udah rusak gitu loh, udah berantakan. Tapi dia merasa hubungannya belum selesai kok sama kamu. Oke, kayaknya itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia. Ada juga dari mereka yang lagi membahas tentang apa yang kamu posting di sosial media. Ya, kamu posting apa nih? Terus dia omongin ke teman-temannya. Lihat deh si Raisa posting ini. Lihat deh si Raisa bahas ini gitu. Oke, ini zodiak dia ada Pisces, Libra, Taurus, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Leo. Ini hurufnya dia. Ada huruf G, K, T, E, B, O, V, L, D, W, S, Q, M, P, F, dan X. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.